Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gus Luken Sunarto, saudaraku, Bapak Ibu guruku yang saya hormati, rekan-rekan guru seperjuangan yang saya hormati pula, dan anak-anak sekalian yang berbahagia. Di kesempatan ini terkait dengan persiapan penilaian akhir semester 1, Gus Luken akan menyampaikan kisi-kisi soal yang berkaitan dengan materi menulis dan menentukan memahami cerita pendek. Apa dan bagaimana tentang cerita pendek? Mari kita ingat kembali. Saudaraku, perlu diketahui bahwa cerita pendek atau yang terkenal dengan sebutan cerpen ini terdiri dari unsur-unsur pembangun dari dalam yang namanya unsur-unsur intrinsik. Apa itu unsur-unsur intrinsiknya? Dimulai dari tema, yang kedua tokoh dan penokohan, yang ketiga setting atau latar, yang keempat alur atau plot, yang kelima amanat, dan yang terakhir sudut pandang atau point of view. Nanti kalian akan disuguhi setidaknya dalam ulangan akhir semester 1 ini minimal 25 soal memilih atau pilihan ganda dan 5 soal mengisi jawaban uraian. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan tolong benar-benar diperhatikan atau dicermati. Ketika nanti disajikan beberapa ilustrasi atau bacaan, maka bagaimana cara kita menjawabnya? Mari ikuti penjelasan saya. Langkah-langkah menjawab soal. Yang pertama, kita disuguhi penggalan cerita, kemudian kita disuruh menentukan tema atau inti persoalan. Maka cara menentukan tema, langkah pertama adalah mendata peristiwa. Bagaimana caranya? Dari data kata-kata kunci. Seperti pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan. Cara mencari atau menentukan kata-kata kunci. Coreti kata-kata inti. Jawaban dari pertanyaan apa dan bagaimana. Misalnya gitu. Dari setiap kalimat yang ada di situ. Setelah itu kita data kejadian yang muncul. Jadi setelah kita baca ceritanya, maka dalam hati kita bertanya, kejadian apa yang ada di sana? Baru pertanyaan berikutnya, bagaimana peristiwa itu terjadi? Siapa pelakunya? Di mana tempatnya? Kapan peristiwa itu terjadi? Pertanyaan-pertanyaan itu jika sudah terjawab dari kata-kata kunci, maka kalian pasti sudah bisa menjawab pertanyaan yang muncul. Nah, jadi setelah tentukan kata kunci, inti penyebab kejadiannya, lalu kita bertanya apa atau siapa yang dibahas. Nah, jawaban didapat dari kata kunci. Ketika jawaban pertanyaan-pertanyaan sudah muncul, itulah jawaban yang benar dari pertanyaan yang ada. Oke. Yang kedua, saudaraku, untuk menentukan perwataan atau watak tokoh. Watak tokoh dapat dikenali melalui tiga cara. Pertama, pengisahan langsung oleh pengarang. Kedua, tindakan atau laku tokoh. Ketiga, dialog pelaku lain tentang dia. Nah, dari tiga tindakan ini, tiga hal ini mungkin dalam sebuah cerita bisa semuanya muncul. Atau mungkin hanya salah satu saja yang dimunculkan oleh penulis cerita. Kita bongkar yang pertama, bagaimana pengisahan langsung oleh pengarang. Jadi misalnya begini, seorang pengarang menuliskan lakon cerita tentang Siti Nurbaya. Nah, di sana pengarang langsung menyampaikan dalam deskripsinya. Ketika Siti Nurbaya berjalan dengan santai, diikutinya oleh Datuk Maringgih. Titik misalnya.
Dia tidak tahu kalau dirinya diikuti oleh Datuk Maringgi. Siti Nurbaya adalah orang yang berhati lembut, sabar, dan hormat kepada orang tua. Nah, ini dari apa yang disampaikan oleh pengarang jelas bahwa Siti Nurbaya wataknya adalah lembut, sabar. Nah, ini paling tidak itu kan kita jelas langsung. Nah, kalau seperti ini tidak ada, bagaimana? Kita lihat apakah ada tindakan atau laku tokoh. Kita kenali dengan cara yang kedua. Misalnya begini. Ketika Siti Nurbaya disuruh menikah dengan Datuk Maringgi oleh ayahnya, langsung saja Siti Nurbaya menangis terseduh-seduh. Dalam hatinya ia ingin menolak pinangan Datuk Maringgi. Namun karena dia anak yang ingin menjadi berbakti kepada orang tuanya, dia hanya mengangguk dan menyampaikan, "Saya siap, Pak." Nah, tindakan dari Siti Nurbaya yang menyampaikan saya siap dan mengangguk tadi itu adalah tindakan atau laku tokoh. Cara mengenali watak tokoh yang kedua. Berarti dari tindakan itu maka Siti Nurbaya dikatakan orang yang bersifat atau berwatak penurut. Nah, kan begitu, dia kan manut perintah orang tua tadi. Oke. Saudaraku, anak-anakku, cara yang ketiga, kalau cara yang ke-1 dan kedua tidak muncul dalam cerita, maka kita lihat apakah dalam cerita itu ada dialog yang bisa menentukan atau menunjukkan wataknya Siti Nurbaya misalnya. Misalnya di situ dicontohkan. Suatu saat terjadilah dialog antara Datuk Maringgi dengan para pengawalnya. "Jo, kamu tahu tidak? Siti Nurbaya itu adalah gadis sangat cantik. Dia seorang yang penurut. Dia menghormati pada orang tuanya." Nah, dari dialog Datuk Maringgi dengan ajudannya, maka kita bisa menentukan bahwa watak Siti Nurbaya adalah penurut. Nah, seperti yang disebutkan oleh Datuk Maringgi tadi. Paham anak-anak? Oke, jadi kesimpulannya untuk menyimpulkan watak bisa dikenali dari 3 hal tadi. Apakah seseorang penyabar, durhaka, atau penderma bisa dikenali dari pengisahan langsung oleh pengarang, tindakan atau laku tokoh, ataupun dialog pelaku lain tentang tokoh tersebut. Oke. Lanjut, tentang setting atau latar. Anak-anakku, setting dapat dikenali melalui pencermatan kata-kata kunci. Apakah di sana ada yang mengarah kepada waktu, kapan, lalu tempat mungkin di mana kita ada jelas misalnya, atau sosialnya. Nah, ada jenis latar tempat, latar waktu, dan latar sosial atau mencakup suasananya. Jadi ada 3 jenis latar misalnya. Di mana peristiwanya, kapan peristiwanya, bagaimana suasananya. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa terjawab ketika kita bisa menentukan kata-kata kunci yang berhubungan dengan penunjuk waktu, tempat, dan sosial tadi. Contoh, misalnya si pengarang menyampaikan, pada tahun 1945 terjadilah perang besar di Asia Pasifik. Nah, di sana berarti setting waktunya adalah tahun 1945. Nah, Belanda yang berada di Surabaya digempur, diserang habis-habisan oleh arek-arek Surabaya. Berarti tempatnya adalah di Surabaya. Belanda kocar-kacir. Banyak yang terbunuh di sana. Salah satu di antaranya adalah Jenderal Malabai. Nah, sehingga di situ muncul latar tempatnya jelas. Di Surabaya latar waktunya tahun 1945. Kemudian suasananya adalah Malabai tewas misalnya begitu. Oke, jelas anak-anak ya untuk setting atau latar. Oke.
Nah, kemudian alur atau plotnya. Alur dapat dikenali melalui A. Dengan cara mencermati kata kunci pada penggalan cerpennya. Nah, biasanya ada istilah alur maju apabila cerita itu urut, menceritakan sesuatu dari lahir sampai dengan sekarang atau sampai dengan kematiannya, urut. Artinya cerita itu mulus, runtut. Cerita itu tidak mengarah ke belakang sama sekali. Namanya alur maju, kronologis, menurut. Jadi kalau film itu langsung diceritakan. Tapi ada di film itu misalnya ceritanya padahal perjanjiannya ke sekarang, lalu diceritakan masa kecilnya. Itu mundur ke belakang, berarti alur mundur, menceritakan masa lalu. Nah, begitupun tentang tulisan-tulisan cerpen, ada yang model begitu. Tujuannya menyajikan tulisan saat sekarang, namun dimunculkan peristiwa lampau. Jadi alurnya bisa berbolak-balik, maju mundur. Oke. Alur mundur atau tak kronologis atau tak urut, atau diistilahkan sorot balik atau flashback. Peristiwanya maju dulu, kemudian mundur, ya tak karu-karuan ini. Oke. Anak-anakku, lanjutnya yang kelima adalah amanat. Amanat dapat dikenali melalui A. Cermati kata kunci pada penggalan cerpennya. Ya tadi jelas cara menentukan kata kunci juga sudah saya cerangkan. Kemudian yang kedua, sarikan isi cerpen. Jadi apa yang dialami pelaku utama, bagaimana akhir dari cerita itu. Oke, ingat, pesan, nilai kehidupan digali dari cerita dan dapat diteladani. Wujudnya amanat bisa berupa pesan moral, pesan religius, pesan sosial, pesan adat, ataupun pesan pendidikan. Tergantung nanti kata-kata kuncinya yang ada di situ. Tergantung fokus ceritanya. Tergantung dari apa yang diceritakan. Ya. Oke. Saya kira untuk mengenali amanat, yakin pasti anak-anak sudah bisa. Misalnya ada kejadian di sana Datuk Maringgih memaksa putrinya, orang tuanya Siti Nurbaya memaksa Siti Nurbaya untuk memaksa dengan menikah dengan Datuk Maringgih, maka di situ ada namanya istilahnya kawin paksa. Nah, untuk sekarang jelas tidak mungkin, gitu. Jadi nanti kita ambil amanatnya seperti apa. Yang terakhir, sudut pandang. Sudut pandang dapat dikenali melalui A. Mencermati kata ganti orang yang digunakan. Jadi cerita itu menggunakan dua kata ganti ya anak-anak. Ingat, pengarang mungkin langsung menceritakan dirinya, sehingga dia menggunakan kata aku. Dalam ceritanya itu, aku muncul berkali-kali. Karena itu kata aku adalah sebagai pelaku utama. Mungkin pengarang tidak menggunakan kata aku, mungkin dia hanya menggunakan kata dia, diceritakan dia. Padahal dia itu sebetulnya adalah seorang pengarang sendiri misalnya. Nah, cermati tokoh sentralnya, apakah sebagai pelaku utama atau pembantu. Nah, oke. Jika cerita itu mengisahkan aku yang dialami pengarang, maka menggunakan kata aku. Kemudian aku yang dimaksud sebagai pelaku utama. Dari situ kita menyimpulkan bahwa sudut pandangnya adalah sudut pandang orang pertama, pelaku utama. Nih. Kemudian yang berikutnya, ada sudut pandang ketiga, pengarang di luar cerita atau pengarang pelaku utama juga. Apabila pengarang serba tahu menceritakan, pengarang pengamat, ya dia terbatas hanya tahu seorang tokoh saja. Nah, ringkasnya ada 3 sudut pandang. 1,
Sudut pandang orang pertama pelaku utama apabila ceritanya menggunakan kata aku dan aku itu sebagai pelaku utama. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga pelaku utama apabila pengarang menceritakan dengan menggunakan kata dia, tapi dia itu sebagai pelaku utama. Artinya sering diceritakan atau sering muncul. Dan yang terakhir, sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Nah, pengarang menggunakan kata dia hanya sebagai pelaku pembantu saja. Oke, bukan pelaku utama. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.